Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok. Di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka, itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Is menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres. Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesampe Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owis Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owis Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir, mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya, yakni Owis. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Owis. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali.
Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula. Kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Uwis menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan, menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi. Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Itu Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Oke. Jadi yang saya diperlihatkan negara tidak ke udara. Tanya lah guys. Bang, ada yang menyesal nggak bang? Iya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal nggak? Ini kita akan melaksanakan press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menanganinya adalah LPB nomor 79 5 Romawi 2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dari yang hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang,
Yang pertama, ES 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua, GMW 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat tidur di kamar mendengar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban tetap, si NS tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik, menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil sebilah pisau tadi ini, kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga setelah itu yang bersangkutan juga, yaitu anak korban yang menjadi korban tadi, yaitu GMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung mengayunkan kepala pada si korban kedua tadi, yaitu anak kiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar, kemudian karena anak angkatnya juga berlari keluar, dia keluar, kemudian melihat anak angkatnya tersebut sudah berada di depan kontrakan, yaitu di depan rumahnya, berbicara dengan pemilik rumah. Kemudian dia berteriak, si pelaku berteriak sambil mengacungkan parang tadi, "Pergi kamu!" Itu sehingga dia pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok, di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka. Itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban,
tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Ace menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres. Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Sampai Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owis Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owis Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya yakni Owis. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Owis. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula. Kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Owis menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu
mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya, berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi. Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Itu Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Jadi yang saya diperlihatkan adalah mengajak ke udara. Tanya lagi. Bang, ada menyesal nggak bang? Iya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal bang? Ini kita akan melaksanakan press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menangani ini adalah LPB nomor 79 5 2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Kota Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dari yang hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU, 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama ES, 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW, 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat tidur di kamar benar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban si NS tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil bilah pisau tadi ya ini. Kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga
Setelah itu yang bersangkutan juga, yaitu anak korban yang menjadi korban tadi, yaitu JMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung mengayunkan barang pada si korban kedua tadi, yaitu anak tiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar kemudian karena anak angkatnya juga berlari dia keluar kemudian melihat anak angkatnya tersebut juga berada di depan kontrakan, yaitu di depan rumahnya, berbicara dengan pemilik rumah. Kemudian dia berteriak, si pelaku berteriak sambil mengacungkan parang tadi, "Pergi kamu!" Itu sehingga dia pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok. Di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka, itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Is menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres.
Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owis Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owis Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya yakni Owis. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Owis. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula. Kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Owis menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi. Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Itu Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Yang saya diperlihatkan negara yang tidak berudara. Tanya lagi. Bang, ada menyesal nggak bang? Iya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal bang? Ini kita akan melaksanakan
press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menanganinya adalah LPB nomor 79 5/2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dalam hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU, 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama PS 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat tidur di kamar mendengar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban si NS tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil bilah pisau tadi ini, kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga setelah itu yang bersangkutan juga yaitu anak korban yang menjadi korban tadi yaitu GMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung mengayunkan parang pada si korban kedua tadi yaitu anak tiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar kemudian karena anak angkatnya juga berlari dia keluar kemudian melihat anak angkatnya tersebut sudah berada di depan kontrakan, yaitu di depan rumahnya, berbicara dengan pemilik rumah. Kemudian dia berteriak, si pelaku berteriak sambil mengacungkan parang tadi, "Pergi kamu!" Itu sehingga dia pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu.
Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok. Di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka, itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Is menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres. Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owi Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owi Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir, mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya, yakni Owis. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Owis. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya
ayahnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Uwis menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi. Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Yang saya diperlihatkan negara mengingat udara. Tanya lah guys. Bang, ada yang menyesal nggak bang? Ya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal bang? Ini kita akan melaksanakan press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menangani adalah LPB nomor 79 5 Romawi 2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dalam hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama PS 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus
tersangka melakukan itu, yaitu tersangka pada saat tidur di kamar mendengar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban tetap, si NS tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik, menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil sebilah pisau tadi ini, kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga setelah itu yang bersangkutan juga, yaitu anak korban yang menjadi korban tadi, yaitu JMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung mengayunkan tangan pada si korban kedua tadi, yaitu anak kiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar, kemudian karena anak angkatnya juga berlari keluar, dia keluar, kemudian melihat anak angkatnya tersebut sudah berada di depan kontrakan, yaitu di depan rumahnya, berbicara dengan pemilik rumah. Kemudian dia berteriak, si pelaku berteriak sambil mengacungkan parang tadi, "Pergi kamu!" Itu sehingga dia pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok. Di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka, itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan,
tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Is menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres. Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owis Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owis Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong. Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya yakni Owis. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Owis. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula. Kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Owis menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi.
Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Jadi yang saya diperlihatkan adalah menginjak ke udara. Tanya lagi. Bang, ada menyesal nggak bang? Iya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal bang? Ini kita akan melaksanakan press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menanganinya adalah LPB nomor 79 5 2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dari yang hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU, 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama ES, 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW, 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat tidur di kamar mendengar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban si ES tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil sebilah pisau tadi ini, kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga setelah itu yang bersangkutan juga yaitu anak korban yang menjadi korban tadi yaitu GMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung
mengajukan barang ini kepada si korban kedua tadi, yaitu anak tiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar kemudian karena anak angkatnya juga berlari dia keluar kemudian melihat anak angkatnya tersebut sudah berada di depan kontrakan, yaitu di depan rumahnya, berbicara dengan pemilik rumah. Kemudian dia berteriak, si pelaku berteriak sambil mengacungkan parang tadi, "Pergi kamu!" Itu sehingga dia pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Rejang Lebong mengungkap detail kejadian pembunuhan sadis terhadap Is Setia, 42, dan anaknya, Gaidah Marwa Wijaya, 14, yang dilakukan oleh Gunawan, 44, suami siri korban, pada Rabu, 30 April 2025, lalu. Aksi keji tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga yang berujung pada pembantaian menggunakan parang. Saat ini, pelaku Gunawan telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong. Peristiwa berdarah itu dipicu oleh emosi pelaku yang tersulut saat terjadi pertengkaran dengan korban. Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIK, menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, diketahui awal mula kejadian berawal dari keributan antara tersangka dan korban Is. Pertengkaran dipicu oleh tindakan korban yang menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal itu membuat tersangka merasa tidak senang dan terjadilah cekcok. Di mana pada saat itu ada perkataan korban yang tidak dapat diterima oleh tersangka, itu membuat tersangka lebih emosi dan langsung memukul bagian pelipis mata kiri korban, jelas Kapolres. Kapolres menambahkan, setelah itu tersangka langsung menuju ke dapur, mengambil sebilah parang, lalu kembali mendekati korban. Sebelum membacok, tersangka sempat mengatakan, "Mati gek kau, mati nanti kau." Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Jadi awal mulanya memang disebabkan pertengkaran yang kemudian tersangka ini emosi, lanjut Kapolres. Usai membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya, Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula, menutup jendela, lalu menutupi kepala dan leher korban Is menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri, sambung Kapolres. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Untuk sepeda motor pengakuannya dijual, terkait nominalnya kita belum bisa pastikan, tutup Kapolres. Terungkap detik-detik pembunuhan ibu dan anak di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Sampai Baru, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yakni Owi Setia, 42 tahun, dan putrinya Gaidah Marwa Wijaya, 14 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Jumat 2 Mei lalu. Keduanya tewas dibunuh oleh Gunawan yang merupakan suami siri dari korban Owi Setia. Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan Polres Rejang Lebong.
Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir mengungkap peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu 30 April pagi hari. Kejadian berawal saat pelaku Gunawan terlibat keributan dengan istri sirinya yakni Ois. Pertengkaran suami istri tersebut dipicu tindakan korban menyuruh anak angkat tersangka pergi ke sekolah menggunakan ojek. Hal tersebut membuat Gunawan tidak senang dan berujung terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut, perkataan korban semakin menyulut emosi pelaku. Tersangka sempat memukul bagian pelipis mata kiri korban, kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah parang. Pelaku kembali menghampiri korban Ois. Sebelum membacok istrinya, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa ia akan tewas. Kemudian, tersangka langsung membacok bagian leher korban sebanyak 2 kali. Setelah membacok korban, tersangka mendengar teriakan dari arah belakang yang berasal dari anak tirinya bernama Gaidah. Tersangka lantas mengejar Gaidah hingga ke dalam kamar, lalu membacok bagian leher dan kepala anak tirinya sebanyak 3 kali. Tersangka yang menyadari anak angkatnya telah melarikan diri, langsung keluar rumah dan melihat anak angkat tersebut berada di kontrakan tetangga. Sambil memegang parang di tangan kanan, tersangka mengusir anak angkatnya agar segera pergi meninggalkan kontrakan. Setelah itu, tersangka kembali masuk ke rumah kontrakan, meletakkan parang di tempat semula. Kemudian menutup jendela, menutupi kepala dan leher korban Ois menggunakan baju yang berada di atas meja. Setelah itu, tersangka langsung pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor NMAX milik korban dan langsung melarikan diri. Tersangka diketahui menjual sepeda motor yang dibawanya di daerah Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membiayai pelariannya hingga sampai ke Karawang. Tanpa arah dan tanpa keluarga di luar daerah, pelaku sempat berpindah-pindah kota dalam pelariannya. Ia pernah singgah di Tangerang, Banten, dan menumpang sebuah angkot. Di Tangerang, pelaku sempat menginap di rumah sopir angkot yang ditumpanginya. Namun setelah pelaku mengaku telah membunuh istri dan anak tirinya, sang sopir langsung mengusirnya karena takut. Gunawan lalu melanjutkan pelariannya hingga tiba di sebuah pesantren di Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Akhirnya berkat kerjasama lintas kepolisian, Gunawan berhasil ditangkap saat sedang bekerja mengecat di pesantren tersebut. Penangkapan ini menandai akhir dari pelarian pelaku yang berlangsung lebih dari sepekan sejak kejadian. Ia ditangkap di Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Mei pagi. Pelaku dijerat dengan pasal 76C Jo, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Itu samapta yang di depan penjagaan itu pertama. Apabila mengetahui satu kejadian di lingkungan sekitar, lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Itu Pak Kapolres, kami persilakan. Lanjut. Yang saya diperlihatkan negara yang tidak berudara. Tanya lagi. Bang, ada menyesal nggak bang? Iya, menyesal nggak bang? Apa? Bang, ada menyesal bang? Ini kita akan melaksanakan press conference terkait ungkap kasus yaitu dugaan tidak pidana perlindungan anak dan tidak pidana atau pembunuhan. Mana dasar LP kita menanganinya adalah LPB nomor 79 5 Romawi 2025 SPKT Polres Rejang Lebong, Kota Bengkulu, tanggal 2 Mei 2025, di mana TKP yaitu di sebuah rumah kontrakan Kelurahan
ke Sambe Baru, Kecamatan Curug Timur, Kabupaten Rejang Lebong, di mana kejadian dari hal ini kejadian diketahui yang dilaporkan yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah Michael GU, 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama PS 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat tidur di kamar mendengar ada percakapan antara korban dengan anak angkat tersangka terkait keberangkatan mengantar ke sekolah, sehingga terjadi percekcokan. Namun dari kamar si tersangka ini mendengar, kemudian menyampaikan, namun si korban si NS tadi tetap melawan atau memberikan statement juga kurang baik menurut tersangka tidak sopan, sehingga terjadi percekcokan. Kemudian si tersangka merasa emosi, kemudian terjadi tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga dia juga mengambil ke dapur, mengambil sebelah pisau tadi ini. Kemudian mengarahkan kepada memukul atau membacok kepada si korban di leher. Kemudian juga setelah itu yang bersangkutan juga, yaitu anak korban yang menjadi korban tadi, yaitu GMW itu berteriak dari kamar, berteriak ayah. Kemudian si pelaku mendatangi juga si korban tadi ke kamar, kemudian juga langsung mengajukan salah pada si korban kedua tadi, yaitu anak kiri si pelaku. Kemudian setelah itu dia keluar, kemudian karena anak angkatnya juga berlari keluar, dia keluar, kemudian melihat anak angkatnya tersebut sudah berada di depan kontrakan, yaitu